Halo, selamat datang di channel Beta Marsyahjat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah di bahasa Indonesia ini kita akan menentukan ide pokok suatu paragraf. IPA, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sedangkan di IPS kita akan mempelajari kehidupan sosial budaya di negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita masuk ke bahasa Indonesia. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, cari kalimat utama atau apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Kamu sudah belajar tentang bagaimana caranya mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat kita cari dalam suatu paragraf dengan melihat biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf atau berada di awal dan di akhir paragraf atau yang disebut dengan campuran. Nah, itu cara menentukan kalimat utama. Jadi dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang kedua, jika kalimat utama ini terlalu panjang, maka perlu dihilangkan beberapa kalimat yang tidak mengurangi makna utama dari kalimat. Sedangkan yang ketiga yaitu menyimpulkan paragraf jika kalimat utama kurang mewakili. Jadi, dengan demikian kamu boleh mencari kalimat utama dalam teks yang sudah ada di bukumu, yaitu halaman 4. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, yaitu perkembangbiakan melalui proses jatuhnya sel kelamin jantan atau benang sari di kelamin betina atau kepala putik. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Oke, perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Yang keempat yaitu penyerbukan bastard. Coba kamu perhatikan, ini adalah pohon durian. Pohon durian ini berkembang biak secara generatif. Ini ada buahnya, ada bijinya, ada bunganya. Pada gambar ini, pohon durian ini sedang berbunga. Ini adalah gambar bunga dari durian secara dekat. Bagian-bagian bunga ada mahkota, bakal buah, kelopak, benang sari, kepala putik. Ya, yang disebut dengan mahkota yaitu yang ditunjuk pada gambar ini. Inilah mahkota bunga pada bunga durian. Yang kelopak adalah ini, yang bakal buah adalah ini, kelopak adalah ini, benang sari, kepala putik. Kepala putik ini biasanya berada di tengah-tengah bunga, yaitu ada satu yang menonjol seperti ini. Ini dia yang disebut dengan kepala putik. Ini juga kepala putik. Ini yang saya tunjuk ini. Sedangkan benang sari itu biasanya
yang ada di sekeliling dari kepala putik ini. Banyak benang sarinya. Kepala putik itu biasanya hanya satu, sedangkan benang sari itu banyak dia. Ini adalah bagian-bagian bunga. Proses dari penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif yaitu jatuhnya serbuk sari atau benang sari di kepala putik. Nah, kira-kira seperti ini. Coba perhatikan gambarnya yang ini. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Jadi, proses jatuhnya tadi serbuk sari ini di kepala putik, maka serbuk sari itu akan jatuh ke dalam bakal buah, maka terjadilah pembuahan, maka bakal buah akan ada bijinya sehingga kemungkinan akan ada tumbuhan baru. Penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan terjadi di bunga itu sendiri. Nah, ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Oke, sedangkan penyerbukan tetangga yaitu ini. Coba perhatikan. Ini pada bunga matahari. Bunga matahari ini ada satu pohon dan banyak bunga. Jadi penyerbukan tetangga ini dari satu bunga matahari ini terjadi penyerbukan jatuh serbuk sari dari bunga matahari yang ini ke sini. Oke, coba perhatikan sekali lagi. Ini di sini serbuk sari, ini ke serbuk sarinya anggap saja ini kecil, tidak sebesar ini ya. Jadi serbuk sari ini hanya supaya nampak saja. Ini. Oke. Jatuh di kepala putik di bunga yang lainnya, tapi dia dalam satu pohon. Nah, itulah disebut dengan penyerbukan tetangga. Masih dalam satu pohon dia, masih satu pohon. Nah, dari bunga yang ini, tadi bunga ini. Oke, itulah yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Sedangkan ini adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang kalau kamu perhatikan di sini, pada gambar ini ada dua pohon matahari, bunga matahari. Jadi serbuk sari dari yang satu jatuh di kepala putik bunga yang lain pada pohon yang berbeda. Itulah disebut dengan penyerbukan silang. Oke, coba perhatikan sekali lagi. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar adalah proses penyerbukan dari bunga yang berbeda. Nah, misalkan ini pohon durian, sedangkan ini adalah mangga, maka jika penyerbukan ini dari sini ke sini, itu akan menyebabkan yang namanya penyerbukan bastar. Nah, serbuk sari dari pohon durian jatuh di kepala putik mangga, maka itu disebut dengan penyerbukan bastar. Nah. Oke. Ini penyerbukan silang biasanya akan menghasilkan varian baru dari jenis bunga tersebut atau pohon tumbuhan tersebut. Misalkan dengan rasa yang bagaimana, dengan pohon yang bagaimana itu. Jadi biasanya penyerbukan ini bisa dibantu oleh yang namanya manusia, angin, atau hujan, atau binatang-binatang lain. Makanya kalau kita perhatikan pada waktu musim berbunga, lebah-lebah atau kupu-kupu akan banyak berterbangan di sekitar bunga. Nah, itu akan membantu proses penyerbukan pada
tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Menteri Luar Negeri. Ada 5 negara yang mengutus Menteri Luar Negerinya untuk membentuk ASEAN di Bangkok, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia sebagai negara pendiri, Menteri Luar Negeri Indonesia adalah Adam Malik. Singapura, Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam. Sedangkan Thailand, Menteri Luar Negeri Thanat Khoman. Malaysia, Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Dan yang terakhir adalah Filipina, yaitu Menteri Luar Negerinya Narcisco Ramos. Itu adalah negara pendiri ASEAN. Sampai sekarang ada 10 negara anggota ASEAN yang bergabung. Yang selanjutnya ada Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Kita akan membahas bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ada di sana yang disebut dengan kampung air atau kampung yang berada di atas air atau kampung terapung. Di kampung terapung ini semuanya fasilitasnya lengkap, seperti kantor polisi, sekolah, itu semua berada di atas air. Masyarakat Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakatnya mayoritas adalah suku Melayu. Menunjuk pakai tangan, pakai jari telunjuk tidak sopan. Dan sebelum memasuki rumah harus melepaskan sepatu. Selanjutnya adalah Malaysia. Di Malaysia ada patung Dewa Marunggal yang merupakan patung berukuran 42,7 meter. Ini terletak di Batu Chapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota Georgetown yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Penang, di Pulau Penang. Kota ini memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Masyarakat Malaysia pada umumnya adalah suku Melayu, Cina, dan India. Filipina penduduknya mayoritas adalah Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasionalnya, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Di Filipina, salaman merupakan hal yang sering dilakukan. Tari tiningkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Selanjutnya adalah Kamboja. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena di sini banyak kuil-kuil suci Buddha. Ini adalah kuil Swedagon Paya, yaitu pagoda termegah di dunia yang berhiaskan emas berlian. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma.
Ini adalah pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi, mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Nah, ini adalah pakaian tradisional dari Myanmar. Selanjutnya adalah Vietnam. Di Vietnam, permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Di Indonesia juga ada permainan seperti ini, kira-kira permainan apa? Ayo tebak. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yaitu áo dai. Ini adalah pakaian tradisional dari Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas penduduk Vietnam memiliki keluarga bernama Nguyen. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari ayaman bambu. Upacara sakral pemberi sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Yang terakhir adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, dan bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, sehingga kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh.